yang disebutkan oleh para ulama kita. Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan dalam Al-Bidayah wan Nihayah sebuah kisah yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya beliau pernah duduk dengan satu kaum. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pernah duduk dengan beberapa orang. Beberapa orang dalam bahasa Arab dikatakan satu kaum. Kemudian Nabi SAW melewati mereka yang sedang duduk-duduk. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ada di antara kalian ini seorang laki-laki yang gigi gerahamnya di neraka Allah lebih besar daripada gunung Uhud. Gunung Uhud, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangnya 7 sampai 8 km, tingginya 300 meter lebih. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah dan beberapa sahabatnya yang sedang duduk bersama, Nabi katakan ada salah seorang laki-laki di antara kalian yang ketika dia meninggal dan masuk ke dalam neraka, gigi gerahamnya lebih di dalam neraka lebih besar daripada gunung Uhud tersebut. Maka hadis ini membuat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjadi takut. Hari berganti hari, orang-orang yang duduk bersama dengan Abu Hurairah pada waktu itu semuanya atau julluhum, kata Abu Hurairah, sebahagian besar dari mereka telah meninggal dan mereka meninggal dalam keadaan beriman. Mereka meninggal dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa adalah dua orang, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan salah seorang laki-laki dari Bani Hanifah yang disebutkan namanya Ar-Rajjal bin Unfuah. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjadi lebih takut. Karena ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu melihat Ar-Rajjal ini, dia adalah seorang sahabat Nabi SAW yang rajin beribadah, seorang yang hafal Al-Quran, seorang yang senantiasa berpuasa, dan seorang yang sangat zuhud dalam kehidupannya. Abu Hurairah semakin takut, jangan-jangan orang yang dikatakan oleh Nabi gigi gerahamnya lebih besar daripada gunung Uhud di dalam neraka adalah dirinya radhiyallahu taala anhu. Hingga akhirnya di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi SAW meninggal, kemudian Abu Bakar Siddiq menjadi pemimpin kaum muslimin, muncullah orang yang mengaku sebagai Nabi yang seorang pendusta, Musailamah al-Kadzdzab, Musailamah sang pendusta. Abu Bakar Siddiq mengutus Ar-Rajjal ini untuk mendakwahi Musailamah al-Kadzdzab. Maka pergilah Ar-Rajjal kepada Musailamah al-Kadzdzab. Ketika Ar-Rajjal masuk ke dalam istananya Musailamah al-Kadzdzab, maka Musailamah menawarkan kepada Ar-Rajjal, menawarkan kepada sahabat ini. Musailamah menawarkan kepadanya harta benda, karena dia adalah seorang yang dikenal sebagai orang yang zuhud dan orang yang fakir di kalangan Arab pada saat itu. Ditawarkan kepadanya, bahkan Musailamah mengatakan, bahkan disebutkan dalam riwayat tersebut, arada alaihi nisfa mulkihi, Musailamah menawarkan setengah dari kerajaannya. Hanya satu syaratnya saja. Musailamah menawarkan setengah dari kerajaannya, hanya satu syaratnya, karena kamu adalah orang yang dikenal selalu membersamai Nabi SAW, seorang yang ahli ibadah. Maka keluar kepada masyarakat, kemudian katakan kepada mereka bahwa kamu telah mendengarkan Nabi SAW bersabda bahwa Musailamah adalah seorang Nabi yang berserikat bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tertipu dengan dunia, lupa dengan hafalan Al-Qurannya, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan kesehariannya bersama dengan Nabi SAW. Dia pun keluar dari tendanya, dari istananya Musailamah, mengumpulkan manusia dan mengatakan bahwa aku telah mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, Musailamah adalah Nabi berserikat bersama dengan Muhammad SAW. Maka banyak orang yang kemudian mengikuti Musailamah al-Kadzdzab hanya karena perkataan dari Ar-Rajjal tadi. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, akhirnya Abu Bakar Siddiq mengirim pasukan yang pada waktu itu dipimpin oleh Saifullah al-Maslul, pedang Allah Subhanahu wa taala, Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, kemudian membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Dan yang membunuh Musailamah adalah Al-Wahsy yang juga membunuh paman Nabi SAW semasa beliau kafir. Kemudian di antara yang terbunuh adalah Ar-Rajjal. Ketika berita itu datang kepada Abu Hurairah, sampai kepada Abu Hurairah langsung sujud berterima kasih kepada Allah SWT karena telah menyelamatkan beliau. Dan ternyata yang Nabi maksudkan adalah Ar-Rajjal, seorang sahabat ahli ibadah, hafal Al-Quran, tapi kemudian Allah tutup kehidupannya dalam keadaan murtad wal iyadzu billah.